Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita merajut masa depan. Di balik kota yang terus berkembang, ada jejak-jejak sejarah yang tak boleh terlupakan. Cagar budaya, sebagai warisan leluhur, menyimpan cerita-cerita yang membentuk identitas bangsa ini. Namun, di era modern ini, banyak dari warisan tersebut terancam oleh waktu, cuaca, bahkan oleh kelalaian kita. Namun, ada sekelompok anak muda yang melihat cagar budaya bukan sekedar benda mati, melainkan sebuah tanggung jawab. Mereka datang dengan semangat baru, menyadari bahwa menjaga warisan budaya adalah menjaga akar dan jati diri bangsa. Mereka bukan hanya pewaris, tetapi juga penjaga yang akan memastikan bahwa sejarah tidak akan hilang. Halo, gue Evan Tora, gue seorang pegiat sejarah dan setiap hari gue kerja di sablon kaos. Tapi di luar itu gue selalu nyempetin diri berkontribusi di cagar budaya di rumah asisten udara. Buat gue ngejaga warisan sejarah bukan tugas para ahli atau orang tua, tapi tanggung jawab kita semua, terutama generasi muda. Kita tuh jembatan antara masa lalu dan masa depan. Cagar budaya seperti rumah asisten udara nggak cuma nyimpen cerita aja sih, tetapi juga jadi saksi bisu perjalanan bangsa kita. Setiap batu, dinding, dan setiap sudut di tempat ini tuh ngingetin kita penting banget ngejaga sejarah dalam ngebentuk kayak identitas kita. Itulah kenapa gua sama anak muda lainnya bergerak untuk ngerawat, ngelestariin tempat ini. Kami ingin juga sih mastiin kalau generasi berikutnya tetap bisa nikmatin, belajar, terinspirasi dari tempat-tempat sejarah kayak di rumah asisten Udana ini. Ayo kita jaga warisan budaya kita bukan hanya sebagai peninggalan, tapi sebagai bagian penting dari kehidupan kita sekarang. Dengan ngejaga cagar budaya, kita tuh ngejaga jati diri kita, karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita merajut masa depan. Di dalam waktu kurun 3 tahun 2021-2223 kita sudah mempunyai 7 cagar budaya. Pertama, Rumah Informasi Sejarah, Rumah Sakit Santa Maria, Rumah Asisten Wedana, Menara Masjid Taqwa, Head Center Kantor RSUD Ahmad Yani, Sumur Putri atau Sumur Hibah Mimopuro, yang terakhir adalah sepeda Suster Ludana. Mungkin urutannya kurang ini ya, tidak sistematis, tapi itu 7 cagar budaya yang ada di Kota Metro. Ada beberapa puluh objek yang diduga cagar budaya, tapi kita belum melakukan kajian untuk merekomendasikan sebagai cagar budaya. Lalu selanjutnya kita sudah mempunyai tim ahli pemugaran pelestari cagar budaya yang insya Allah kelak bisa melakukan pelestarian, pemugaran ataupun apa terhadap cagar budaya yang ada di Kota Metro dengan tidak menyalahi aturan yang ada. Artinya jikapun ada pemugaran itu harus sudah sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku di dalam pemugaran cagar budaya.
Budaya saat ini sudah menjadi tempat komunitas ya, berkumpul berbagai macam komunitas sudah memanfaatkan cagar budaya yang dijadikan ruang publik untuk umum tentunya. Mulai tahun 2024 terkait dengan PAD Kota Metro, pemerintah Kota Metro sudah mengeluarkan atau sudah mempunyai perda tentang retribusi yang di dalamnya cagar budaya ikut di dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Metro. Jadi kalau tahun-tahun yang dulu karena kita belum punya perdanya, memakai ruang publiknya cagar budaya itu bebas, tidak ada pemungutan ya, artinya bukan pemungutan dalam hal ini pungli bukan ya, artinya jelas diatur oleh perdanya. Di tahun 2024 sudah terbit perda cagar budaya sehingga pemakaian untuk ruang publik cagar budaya sudah dikenai retribusi. Begitu pula dengan kunjungan dari masyarakat yang mengunjungi cagar budaya yang ada di Kota Metro, khususnya di Rumah Informasi Sejarah dan Rumah Wedana ini sendiri. Halo, perkenalkan saya Audrey. Saya adalah karyawan di salah satu bank swasta. Selagi masih muda, saya mencari cara untuk menyembangkan hidup. Rumah Asisten Wedana adalah tempat mengekspresikan diri saya melalui musik. Selain menyalurkan passion, berada di tempat yang bersejarah ini memberikan pengalaman yang sangat berbeda untuk saya. Saya merasa terhubung dengan masa lalu sambil memberikan makna baru di masa kini. Dengan memanfaatkan tempat ini untuk berkarya, saya berharap generasi muda semakin sadar pentingnya melestarikan warisan budaya kita. Bagi saya, menjaga dan merawat cagar budaya itu bukan hanya soal merawat bangunan, tetapi juga merawat semangat yang ada di dalamnya. Di dalam pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya, pemerintah khususnya Kota Metro melalui Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran. Dalam hal ini memerintahkan atau menghimbau kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Metro untuk melakukan kunjungan ataupun walking tour dari cagar budaya satu ke satunya yang ada di sekitar Kota Metro. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan. Saya merupakan mahasiswa di kampus swasta di Kota Metro. Tempat tinggal saya di Kota Metro, tepatnya di Rumah Informasi Sejarah Dr. Suwoning. Di sini saya juga sebagai pemandu di cagar budaya ya, dalam kegiatan Historical Walking Tour. Kegiatan ini dilaksanakan dengan konsep kita menjelajah sejarah di jantung kota. Yang pertama, kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Informasi Sejarah Dr. Suwoning, kemudian kita beralih ke alun-alun kota, kemudian ke Menara Masjid Taqwa, dan selanjutnya ke Rumah Asisten Wedana, dan yang terakhir ke Klinik Santa Maria. Manfaat daripada kegiatan tersebut, kegiatan Historical Walking Tour yang pertama, dengan kegiatan tersebut para peserta didik dari SD maupun SMP dengan secara tidak langsung dia mengenal apa saja dan berapa saja cagar budaya yang ada di Kota Metro, dan kemudian mereka juga mengetahui narasi-narasi dan sejarah-sejarahnya dari masing-masing cagar budaya tersebut. Dan kemudian di beberapa cagar budaya di Kota Metro, salah satunya Rumah Informasi Sejarah Dr. Suwoning, bagi peserta didik sangat membantu dalam pembelajaran mereka. Rumah Informasi Sejarah Dr. Suwoning ini juga sebagai media pembelajaran bagi para peserta didik, ya, yang dimana rumah ini menyajikan berbagai narasi sejarah dari berdirinya Kota Metro sampai sejarahnya Rumah Dr. Suwoning ini.
Yuk para generasi muda, Cagar Budaya di sini bukan hanya tempat orang-orang sejarah saja atau pegiat sejarah saja. Cagar Budaya di Kota Metro milik semuanya, milik masyarakat Kota Metro. Mari bangun Cagar Budaya sebagai ruang publik bagi masyarakat Kota Metro dengan cara pertama berkunjung, ya secara tidak langsung kita mengenal sejarah dan kemudian secara tidak langsung juga kita melestarikan dan menjaga cagar budaya tersebut supaya tetap eksis. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh siswa-siswi di Sekolah Kota Metro saja, tapi ada beberapa universitas yang ada di Provinsi Lampung, di luar Kota Metro, ataupun kabupaten kota lain yang sudah mengunjungi cagar budaya yang ada di Kota Metro dan memanfaatkan ruang publik yang ada di sini sebagai tempat mereka bertemu atau kunjungan untuk bahan edukasi bagi mereka sebagai mungkin studi tiru ya, istilahnya di kabupaten kota lain yang didapat dari cagar budaya yang ada di Kota Metro. Saya di sini akan menjelaskan sedikit saja ya gambaran umum rumah ini ya. Rumah ini merupakan rumah apa? Baik, teman-teman semuanya, rumah informasi Dr. Suwoning. Ya, rumah ini merupakan rumah dinas daripada dokter pada masa kolonisasi. Ya, rumah ini rumah dinas dokter dan kemudian dokter pertama kali di sini itu bukan Pak Suwoning atau siapa ya. Di sini dokter pertama kali di sini merupakan yang dinas di sini bernama Sumarno Hadiminoto. Ya, Bapak Sumarno Hadiminoto, dokter pertama kali yang tinggal di sini. Rumah ini dibangun pada tahun 1939, ya, tepatnya 9 dan 13 Juni 1939. Dan berdasarkan surat kabar Batavia School, ya, dan kemudian selesai Februari 1940. Gitu. Dan kemudian ini bangunannya masih asli dan kemudian di dalamnya itu ada sekarang itu ada beberapa ruangan dan ada penjelasan-penjelasan terkait informasi sejarahnya. Tower ini ya dulu menjadi tower air dan kemudian sekarang salah satu ikon ya, bisa dibilang salah satu ikon Kota Metro ya, namanya Tugu Toga. Selamat datang di cagar budaya selanjutnya, yaitu Menara Masjid Taqwa. Bukan masjidnya ya, tapi menaranya, dikarenakan syarat cagar budaya salah satunya tadi tidak dihancurkan secara total. Menaranya di sini memiliki tinggi kurang lebih 35-40 meter dan kemudian menara ini dan Masjid Agung Taqwa dulu itu dibangun pada tanggal 21 Juli 1967 ya. Tahun sama dengan pembuatan rumah sakit gitu. Sekarang masih kokoh dan masih utuh, tidak dihancurkan ya. Cagar budaya ditambahkan tidak apa-apa. Penambahan dari menara ini yaitu samping-sampingnya loh. Ya, perisai-perisai itu tambahan dari ornamen-ornamen yang ada di menara. Kalau aslinya hanya tiangnya saja, menaranya utuhnya saja gitu. Ya, sekarang kita berada di rumah asisten Udana ya. Rumah asisten Udana itu setingkat dengan rumah camat ya. Ini merupakan rumah tinggal camat ya, dan kemudian rumah dinas camat pada masa kolonisasi ya. Rumah ini kurang lebih dibangun pada tahun 1936, 1937 dan kemudian peresmian rumah ini juga bertepatan pada hari jadi Kota Metro. Dan kemudian asisten Udana yang pertama kali di sini yaitu Raden Mas Sudarto ya. Di dalamnya tadi ada fotonya kan, teman-teman udah lihat. Dan kemudian rumah ini sekarang dijadikan ruang publik ya, ruang publik teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa main di sini ya, dan kemudian di dalamnya itu ada ekonomi masyarakat ya, UMKM, dan kemudian tenan-tenan ya, ada kopi, ada permainan biliar dan lain-lain. Dan kemudian untuk di depannya itu ya, di depan sana ya, sekarang dijadikan kantor Bawaslu Kota Metro ya. Jadi rumah ini tuh ada dua bangunan
ya. Di depan itu dulu sebagai pendopo, ya, sebagai berkumpul masyarakat Kota Metro, dan kemudian para ketua rukun warga, rukun RT, dan rukun yang lainnya, ya, itu berkumpul, ya, ketika dikumpulkan oleh asisten Udana berkumpul di situ untuk musyawarah, untuk membahas ke depannya, ya, terkait daerah-daerahnya yang dipimpin. Rumah Sakit Santa Maria ini ditetapkannya sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Metro pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022, Rumah Sakit Santa Maria sudah mempunyai museum mini. Museum ini menjelaskan terkait berdirinya rumah ini, rumah sakit ini, dan kemudian latar belakang daripada rumah sakit ini berdiri. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit pertama dan tertua di Kota Metro. Jadi rumah sakit yang paling pertama di ini, ya. Rumah sakit ini dulu namanya Rumah Sakit Saint Elizabeth, yang kemudian berganti nama menjadi Santa Maria sebagai Rums Katolik Misi. Jadi dulu orang-orang Katolik memiliki misi atau penyebaran agama Katolik besar-besaran. Salah satunya dengan cara pembuatan rumah sakit, dan kemudian pada pasca kolonisasi juga maraknya penyakit yang berdatangan dan dibutuhkan pelayanan kesehatan yang cukup memadai. Maka dari itu dibangunlah rumah sakit ini. Rumah sakit ini diprakarsai oleh suster-suster Fransiskan dan kemudian di bawah naungan imam atau pastor M. Nyland. Sepeda ini adalah sepeda Suster Ludana yang digunakan beliau pada saat zaman itu, ya, pada saat zaman pertama kalinya Santa Maria didirikan, yang digunakan oleh suster untuk mendatangi para pasien yang menderita sakit di lingkungan Kota Metro, di sekitar Kota Metro. Juga sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Salah satu dari 7 cagar budaya yang ada di Kota Metro, salah satunya adalah sepeda Suster Ludana. Ditetapkan pada tahun 2023. Ini adalah sumur Gibah Imopuro yang dulunya merupakan sumber mata air yang digunakan oleh para koloni dan para generasi penerusnya. Ini kedalamannya sekitar 7 meter dulunya, ya Pak, dari titik tertinggi puncak lereng. Kemudian ini proses penemuannya terjadi pada saat pembukaan hutan adat milik Buai Nuban yang diperuntukkan bagi lahan permukiman kolonis di Metro. Halo semuanya, saya Faradela, guru DKV Mutu SMK Muhammadiyah 1 Metro. Menurut saya, pembelajaran seperti ini sangat baik untuk anak-anak, di mana anak-anak bisa lebih mengenal tentang kota, tempat mereka tinggal, terutama Kota Metro. Dan semoga kedepannya akan banyak lagi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran secara langsung seperti ini terhadap siswa-siswinya di sekolah, agar mereka jauh lebih bisa dekat dan mengenal tentang sejarah. Sejarah ini sendiri sudah dijadikan muatan lokal untuk pembelajaran di sekolah SD dan SMP di Kota Metro. Melalui usaha mereka, cagar budaya yang terlupakan kembali dipelihara, dan yang terancam pun mendapatkan perhatian. Dengan teknologi dan kreativitas, mereka mengajak kita semua untuk lebih peduli, untuk lebih menghargai apa yang telah ada sebelum kita. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap proyek yang mereka jalankan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Mereka menunjukkan bahwa menjaga warisan budaya bukanlah tugas yang berat, melainkan sebuah panggilan hati yang mampu menginspirasi banyak orang. Masyarakat bisa
menitipkan, mungkin mereka punya barang yang dianggap bersejarah, bisa dititipkan di rumah informasi sejarah ini juga. Menjadi prestasi yang sangat luar biasa tentunya ya bagi tim ahli cagar budaya Kota Metro. Karena apa? Satu-satunya kabupaten kota di Provinsi Lampung yang pertama kali mempunyai tim ahli cagar budaya, yaitu Kota Metro. Dan pertama kalinya kabupaten kota yang merekomendasikan beberapa ODCB untuk ditetapkan sebagai cagar budaya oleh wali kotanya adalah Kota Metro. Jadi menjadikan suatu kebanggaan untuk kita di Kota Metro. Revitalisasi cagar budaya yang ada di Kota Metro seperti yang kita lihat pada saat ini ya, itu melalui tahapan yang sangat panjang karena memulainya dari awal sekali. Khusus di bidang kebudayaan, saat ini Kota Metro menjadi yang pertama di Provinsi Lampung yang telah memiliki tim ahli cagar budaya dan telah menetapkan status cagar budaya, yaitu Rumah Dokter dan Klinik Santa Maria. Tentunya tim ini menjadi bagian penting dari pemerintah untuk melindungi dan menjaga identitas Kota Metro sebagai sejarah yang tentu merupakan hal yang harus dilestarikan. Menindaklanjuti dari SK tim ahli cagar budaya tersebut, tim ahli cagar budaya melakukan suatu kajian terhadap objek yang diduga cagar budaya, yang pada saat itu ada beberapa objek, kalau tidak salah 12 yang sudah ditetapkan oleh Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi Banten. Karena Kota Metro belum ada tim ahlinya, maka kita waktu itu masih memakai rekomendasi untuk ODCB yang ditetapkan oleh BPCB Banten. Setelah itu terbentuk, tim ahli cagar budaya terbentuk, kita langsung melakukan kajian terhadap objek yang diduga tadi, termasuk diantaranya adalah Rumah Dr. Soning, Rumah Informasi Sejarah, Rumah Wedana, Asisten Wedana, Menara Masjid Taqwa, Santa Maria, diantaranya itu ya. Untuk peran pemerintah sudah memfasilitasi cagar budaya Kota Metro, walaupun itu belum maksimal, karena kita tahu semua keterbatasan dalam segala hal ya. Tapi sudah, kalau kita bilang sudah termasuk, ya sudah maksimal sih ya. Karena dalam waktu kurun 2 tahun, kita sudah mempunyai cagar budaya dan sudah memanfaatkan atau melestarikannya. Upaya pemerintah mengajak anak muda di Kota Metro untuk memanfaatkan cagar budaya sudah kita lakukan ya, dengan kita bukan meminta, mereka sendiri yang artinya untuk mengadakan kegiatan di ruang publik ini, baik di Dr. Soning ataupun di Rumah Asisten Wedana. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat, baik itu kegiatan olahraga atau sosial atau di dalam kewirausahaan, sudah sering dilakukan. Mulai tahun 2022 awal ya, itu pertama kali di Dr. Soning, itu sudah dimanfaatkan oleh komunitas di luar pemerintahan, termasuk juga artinya pemerintahan yang mengadakan kegiatan di sana. Mulai tahun 2023 awal di Rumah Asisten Wedana pun demikian. Kita adakan festival kuliner, terus edukasi yang lain mungkin seperti yang baru-baru dilakukan itu termasuk pameran uang, pameran lukisan, itu pernah kita lakukan di sini. Dan itu semua dilakukan oleh anak muda yang artinya peduli cagar budaya, peduli pemanfaatan ruang publik, peduli dengan pelestarian cagar budaya. Alhamdulillah anak muda di Kota Metro yang artinya sangat perhatian ya, aware ya terhadap cagar budaya yang ada di Kota Metro. Dan kali ini kami datang di Lampung
tepatnya di kota Metro, memberikan edukasi kepada masyarakat Metro mengenai sejarah berdirinya Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dan juga kebijakan-kebijakannya. Tentunya hari ini istimewa karena kali ini kita tidak hanya hadir sendiri, tetapi kami hadir juga bersama dengan narasumber yang merupakan saksi dari sejarah, yaitu Ibu Halidah Hatta, yang dalam hal ini akan menjadi narasumber dalam kegiatan Seegerfest 2024. Ini sangat membanggakan bahwa di Metro ada generasi muda yang mencoba untuk menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai wilayah cagar budaya dengan rumah-rumahnya, bangunan, lingkungan, ruang publik yang dilanjutkan dari peradaban masa lalu. Nah, hari ini di mana merupakan Hari Museum Nasional Indonesia, kami berharap masyarakat Lampung bisa teredukasi mengenai sejarah Bank Indonesia dan juga sejarah-sejarah lainnya. Kita juga sebagai pemuda, pelajar harus giat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, lebih konkret untuk kemajuan Indonesia. Para pemuda, jangan pernah menyerah, terus berjuang untuk kemajuan Indonesia. Semangat! Ini akan dijadikan tempat berkumpul oleh seluruh elemen masyarakat. Sudah kita bisa lihat di sini ya bahwa artefak semua yang ada itu ya harus dikunjungi. Ayo kunjungi semua, lihat ya bagaimana tentang sejarah hadirnya kota Metro ini. Itu yang paling penting. Kita punya juga peristiwa di sini bahwa salah satu pilot project dari pembangunan puskesmas itu adanya di 7 kota juga, termasuk adalah di kota Metro. Itu salah satunya adalah yang kantor yang dipakai oleh rumah sakit itu juga. Kemudian ada juga beberapa ya cagar budaya yang sudah kita lihat seperti menara masjid, takwa ya. Dan saya kira juga ada museum mini. Ya, museum ini kesehatan, karena dulu di situ ketika Belanda itu hadir juga menghadirkan rumah sakit ya. Jadi fasilitas itu dihadirkan juga sebagai balas budi dari Belanda juga dulu. Jadi di sini jelas Metro ini adalah satu kota sejarah ya. Makanya sering saya bilang tagline kita, Metro adalah kota kolonial penuh sejarah. Dan tentu di sini semuanya hadir, ya, keberadaban masyarakatnya yang menjaga nilai-nilai kearifan lokal juga bersama itu. Maka semua budaya hadir di sini sebagai kearifan lokal kita. Terjadi akulturasi budaya juga. Sebuah gerakan kecil yang membawa perubahan besar. Film ini akan membawa kita menyelami perjalanan mereka. Anak muda yang dengan penuh dedikasi dan semangat membuktikan bahwa pelestarian cagar budaya adalah pekerjaan yang bisa dan harus dilakukan bersama-sama. Sebuah usaha kolektif untuk memastikan bahwa warisan kita tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang di tangan generasi penerus. Kenapa KLF memilih Rumah Wedana? Karena selain berada di pusat kota, ini juga cagar budaya. Jadi kan biasanya KLF ini kan bakal didatangi oleh banyak orang nih. Karena kita buka festival kuliner yang ini yang udah ke-10 kalinya kita buat dan baru pertama kali di kota Metro. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang datang ke Rumah Wedana ini, cagar budaya ini lebih dikenal masyarakat luas.
Yuk dimulai dari diri sendiri dan sekitar dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya.